Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam diskusi ini. Pada kesempatan kali ini saya dan juga teman-teman saya dari kelompok 7 yaitu Fafurozi, Muhammad Azril Nur Wahyu, Enda Trilestari, Vivik Rahma Hadiah Fulkon, dan saya sendiri Meliana Araswati Fitri akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul hiperbola. Saya akan memaparkan pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian hiperbola, yang kedua yaitu unsur-unsur hiperbola, yang ketiga yaitu persamaan hiperbola, yang keempat yaitu persamaan garis singgung hiperbola, dan yang terakhir yaitu contoh soal tentang hiperbola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Araswati Fitri ingin menjelaskan tentang pengertian hiperbola. Hiperbola adalah himpunan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu tetap besarnya. Kedua titik tertentu itu disebut titik fokus. Jarak kedua titik tertentu tersebut adalah 2A. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur dari hiperbola. Kita bisa lihat pada gambar kurva hiperbola dan sudah ada unsur-unsurnya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, titik P, X, Y adalah titik sembarang pada hiperbola sehingga berlaku nilai mutlak F1P dikurangi nilai mutlak F2P sama dengan 2A. Yang kedua, titik pusat hiperbola yaitu M 0,0. Yang ketiga, titik fokus hiperbola yaitu F1 negatif C,0 dan F2 C,0. Untuk sumbu simetrinya yaitu sumbu utama adalah X, sumbu sekawan adalah sumbu Y, sumbu nyata yaitu garis AB sama dengan 2A, sumbu imajiner yaitu garis CD sama dengan 2B, dan titik puncak hiperbola yaitu titik A negatif A,0 dan titik B A,0 adalah titik potong hiperbola dengan sumbu nyata. Selanjutnya, latus rectum adalah garis melalui titik fokus F1 dan F2 yang tegak lurus dengan sumbu nyata. Pada gambar tersebut, garis latus rectumnya adalah garis biru. Terdapat dua garis latus rectum. Nah, panjang latus rectum ini menggunakan rumus 2B kuadrat per A. Selanjutnya, hubungan A, B, dan C adalah berlaku Pitagoras dalam kurva hiperbola ini, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat pada segitiga DMB. Selanjutnya, eksentrisitas atau disimbolkan dengan huruf E kecil adalah perbandingan jarak dua titik fokus dan panjang sumbu nyatanya, sehingga dapat kita tulis rumusnya yaitu E sama dengan C per A. Selanjutnya, direktris adalah sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu nyata yang ditunjukkan oleh garis G dan H, garis yang berwarna hitam ya. Nah, persamaan direktrisnya ini masing-masing dengan garis G yaitu X sama dengan negatif A kuadrat per C dan garis H yaitu X sama dengan A kuadrat per C. Yang terakhir, karena kurva hiperbola ini vertikal, jadi persamaan hiperbolanya yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Nama saya Muhammad Azril Nur Wahyu, NIM 1915105-014 akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang persamaan hiperbola. Rumus menghitung persamaan hiperbola yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 jika pusat O
0,0 dengan syarat A lebih besar dengan B. Yang kedua, dalam kurung X dikurangi P kuadrat per A kuadrat dikurangi dalam kurung Y dikurangi Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 jika pusat di P Q dengan syarat A lebih besar dari B. Selanjutnya, pembahasan mengenai persamaan garis singgung hiperbola. Yang pertama yaitu menentukan persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di O 0,0 dan P Q dengan gradien M. Dapat dilihat di gambar. Untuk persamaan garis singgung hiperbola, X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M atau sejajar dengan garis Y sama dengan MX plus K adalah Y sama dengan MX plus minus akar dari A pangkat 2 M pangkat 2 min B pangkat 2. Sedangkan untuk persamaan garis singgung hiperbola dalam kurung Y min Q kuadrat per A kuadrat min X min dalam kurung X min P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y min Q sama dengan M dalam kurung X min P plus minus akar A pangkat 2 M pangkat 2 min B pangkat 2. Yang kedua yaitu menentukan persamaan garis singgung hiperbola yang melalui titik A dalam kurung X1 Y1 pada hiperbola yang berpusat di O dalam kurung 0,0 dan P dalam kurung P, Q. Dapat dilihat dari gambar. Untuk persamaan garis singgung yang melalui titik A dalam kurung X1 Y1 pada hiperbola X pangkat 2 per A pangkat 2 min Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1 adalah X1 kali X per A pangkat 2 min Y1 kali Y per B pangkat 2 sama dengan 1. Sedangkan untuk persamaan garis singgung hiperbola yang melalui titik A dalam kurung X1 Y1 pada hiperbola dalam kurung Y min Q pangkat 2 per A pangkat 2 min dalam kurung X min P pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1 adalah dalam kurung X1 min P dikali dalam kurung X min P per A pangkat 2 dikurangi dalam kurung Y1 min B dikali dalam kurung Y min B per B pangkat 2 sama dengan 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal hiperbola. Boleh dibuka bank soal geometri nomor 62. Persamaan suatu hiperbola dengan pusat 0,0 salah satu fokusnya 0,5 dan persamaan direktriksnya Y sama dengan min 3 adalah option A X kuadrat per 5 plus Y kuadrat per 3 sama dengan 1. Option B X kuadrat per 15 ditambah Y kuadrat per 10 sama dengan 1. Option C X kuadrat per 15 dikurangi Y kuadrat per 10 sama dengan 1. D. Y kuadrat per 15 dikurangi X kuadrat per 10 sama dengan 1. Di soal tadi diketahui bahwa pusatnya itu di 0,0 lalu fokusnya itu di 0,5. Jadi sudah diketahui bahwa C itu sama dengan 5. Direktrisnya yaitu Y sama dengan min 3. Nah, karena fokusnya terletak pada sumbu Y, maka hiperbolanya itu vertikal. Kita karena C tadi sudah diketahui, maka kita mencari B dan A. Untuk mencari B bisa Y sama dengan B kuadrat per C. Y-nya masukkan min 3 sama dengan plus minus B kuadrat per 5 B kuadrat sama dengan 15. Untuk C kuadrat sama dengan untuk C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C 5 kuadrat sama dengan A kuadrat karena ini yang ditanyakan plus 15. Lalu 25 dikurangi 15 sama dengan A kuadrat. Atau bisa A kuadrat sama dengan 10. Nah, lalu kita masukkan ke persamaannya yaitu X kuadrat per A kuadrat
dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan min 1, yaitu X kuadrat per 15 dikurangi Y kuadrat per X kuadrat per 10 dikurangi Y kuadrat per 15 sama dengan min 1. Kita rubah min 1-nya menjadi positif. Jadi Y kuadrat per 15 dikurangi X kuadrat per 10 sama dengan 1. Jawabannya ada di option D. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 7 sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang kita kelompok 7 berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf sebagai perwakilan kelompok 7. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.